Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang memberikan kesempatan sekali lagi kepada kami hari ini dapat bertemu dari tempat yang berjauhan, melanjutkan pembelajaran kitab Roma. Kami terus berdoa ya Tuhan, agar dalam hari-hari hidup kami ini kami boleh terus mendapatkan kesempatan lebih banyak lagi untuk mendengarkan, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber inspirasi kami, dan yang terus memimpin kami berjalan dalam kebenaran. Kami menyerahkan waktu pembelajaran sore hari ini sekali lagi mohon anugerah Tuhan atas kami, baik yang mengajar maupun yang mengikuti materi pembelajaran. Sucikan kuduskanlah kami ya Tuhan, layakkan kami menikmati anugerah berkat rohani yang telah Tuhan sediakan bagi kami, menjadi bagian kami sampai kepada kekekalan. Kami menyerahkan waktu pembelajaran 1 jam ke depan, kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pembelajaran kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tapi saya hanya membaca ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat ke-20. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sedemikian jauh Bapak Ibu kita sudah membaca kitab Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Ini adalah pertemuan yang kedua ya dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai ke-20. Nah, kita akan melihat pertama, mengapa kebaikan tidak selalu baik. Ya, mengapa kebaikan tidak selalu baik. Jika terdengar berlebihan ya bagi Paulus untuk mengatakan tidak ada orang yang mencari Allah, akan lebih keterlaluan baginya mengklaim bahwa tidak ada yang berbuat baik. Ayat yang ke-12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, jadi pernyataan tidak ada seorang pun yang baik ini sebenarnya adalah perbuatan baik ya yang dimaksudkan di sini. Tidak ada yang berbuat baik menurut iman Kristen kalau mereka tidak beriman kepada Kristus. Ya, semua orang di dalam dosa, kalau mereka belum di dalam Kristus, maka benar tidak ada yang berbuat baik dalam arti sesuai dengan iman Kristen. Sedangkan kalau kita mau mengatakan masa tidak ada yang berbuat baik, orang-orang unbeliever pun, ya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka melakukan kebaikan dan kebaikan mereka mungkin lebih baik lagi apa yang kita lakukan. Tetapi sekali lagi kita sudah belajar ya bahwa perbuatan baik di luar iman Kristen itu bukan perbuatan baik yang menurut standar Allah, bukan kebaikan menurut standar Allah. Jadi ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak ada yang berbuat baik di ayat yang ke-12 ya. Dan
Tuhan sendiri memerintahkan untuk berbuat baik ya. Di dalam Matius pasal yang kelima, kita membaca bersama Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini adalah panggilan orang Kristen menjadi garam dan terang. Jadi iman kita itu harus disertai, iman yang sejati ya, harus disertai dengan perbuatan baik. Ya kan? Jadi kita tidak cukup hanya beriman. Iman yang sejati itu harus disertai dengan perbuatan baik. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, supaya nampak ya, bagi orang lain nampak perbuatan baik itu, menyatakan iman kita, iman yang sejati itu. Nah, kebaikan yang dibicarakan Paulus adalah berkaitan dengan relasi kita dengan Allah ya. Jadi itu sebabnya tadi dikatakan tidak ada yang berbuat baik. Apakah ada perbuatan baik yang bisa memperbaiki relasi yang rusak dengan Allah? Di dalam dosa, di dalam pasal yang ketiga ini kan dikatakan kan semua manusia adalah orang berdosa. Dalam kondisi berdosa yang belum mengalami redemption, ini dikatakan Paulus, kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu adalah kebaikan relatif. Ya, kita sudah belajar kebaikan relatif itu adalah kebaikan yang tidak sesuai dengan iman Kristen, kebaikan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kebaikan yang tidak mempermuliakan Allah. Ini kebaikan relatif yang dapat dilakukan oleh saudara kita yang belum beriman kepada Kristus. Dan perbuatan baik sebaik apapun itu tidak dapat memperbaiki yang rusak, memperbaiki relasi yang rusak dengan Allah. Jadi apakah perbuatan baik kita bisa mendatangkan kebenaran bagi diri kita sendiri? Tentu saja tidak bisa. Ya, perbuatan baik manusia sebaik apapun itu tidak dapat mendatangkan kebenaran bagi diri kita sendiri. Jadi Paulus mengajarkan bahwa semua perbuatan baik kita tidak bisa membuat kita diselamatkan. Artinya orang berdosa, jikalau mereka tidak mendapat anugerah iman ya, Allah tidak mendapatkan anugerah di mana Allah mengaruniakan iman kepada mereka, maka perbuatan baik sebaik apapun yang mungkin dilakukan oleh manusia berdosa itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Bahkan perbuatan baik bisa membuat kita menjauh dan bukannya mendekat kepada Allah. Nah, ini bicara tentang perbuatan baik yang relatif tadi ya, perbuatan baik yang relatif. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak berbuat kebaikan atau kita dalam tanda kutip terlalu baik begitu ya, kita bisa menjadikan kebaikan kita itu seperti syarat ya. Seperti syarat kita mau membawa perbuatan baik itu di hadapan Tuhan, menjadi syarat Tuhan agar Tuhan menerima kita. Nah, jadi di sini Paulus mengatakan bahkan perbuatan baik bisa membuat kita menjauh dan bukannya mendekat kepada kebenaran. Karena kita sudah menganggap dan memiliki satu konsep perbuatan baik kita itu bisa kita bawa ke hadapan Tuhan dan perbuatan baik itu menjadi satu syarat Tuhan harus menerima saya. Kita harus hati-hati dengan perbuatan baik, ya karakter baik yang iman Kristen selalu soroti ya, bahwa misalnya etika Kristen itu adalah etika motivasi, berarti adalah selalu mengkoreksi motivasi, mengkoreksi hati. Jadi hati kita pada waktu kita berbuat baik itu, hati kita memberikan kebaikan demi kemuliaan Tuhan atau demi kemuliaan diri. Supaya dilihat orang atau kita tidak menginginkan orang lain melihat, sehingga kita tidak tergantung situasi dan kondisi, kita akan tetap melakukan kebaikan misalnya gitu ya, atau kita tidak bergantung penilaian orang. Nah, Alkitab melihat perbuatan baik yang benar ada dalam bentuk dan motivasi ya, dalam bentuk dan motivasi. Misalnya ketika kita melihat seorang nenek misalnya mau menyeberang, kita mau membantu dia menyeberang. Di sini Timothy Keller ini mengatakan ketika seseorang atau ketika kita lah ya mau menyeberangkan nenek itu, tunggu dulu motivasi. Jadi perlu diuji motivasi itu kan bentuk kebaikan ya. Tapi tunggu dulu motivasinya apa? Bentuk kebaikannya adalah membantu menyeberangkan nenek yang tua. Tetapi tunggu dulu, motivasimu menyeberangkan nenek itu apa?
Apakah kamu melihat di tempat yang tidak jauh dari sana ada teman, dan harapannya adalah teman melihat apa yang kita lakukan dan mereka mengacungkan jempol. Berarti itu kita lakukan, motivasinya itu adalah untuk diri kita. Tentu saja bentuk perbuatan baik itu baik ya, menyeberangkan seorang nenek gitu. Tapi ternyata bentuk perbuatan baik itu tidak cukup. Dikatakan Alkitab melihat perbuatan baik yang benar adalah perbuatan baik dalam bentuk dan motivasi. Jadi tidak bisa dipisahkan antara bentuk pelayanan kita atau bentuk perbuatan baik kita dengan motivasi di balik perbuatan itu. Lalu dilanjutkan oleh si Timothy Keller di sini, contoh yang berikutnya dikatakan dia mengatakan cerita zaman dahulu kala, dikatakan di sebuah kerajaan ada seorang tukang kebun yang menanam wortel raksasa, dan tukang kebun ini memutuskan untuk memberikan wortel tersebut kepada pangerannya karena dia suka akan pemerintahan sang pangeran. Ya, sang tukang kebun itu memberikannya, dan pangeran memperhatikan kasih dan kesetiaan tukang kebun itu. Dia tidak mengharapkan balasan. Ketika dia memberikan wortel raksasa kepada pangerannya, pangeran melihat ketulusan hati si tukang kebun ini. Maka ketika tukang kebun itu akan pulang, ya, pangeran itu berkata, "Anakku, aku ingin memberikan sebagian dari tanahku agar kamu bisa menghasilkan panen yang lebih besar, Silakan ambil, ini menjadi milikmu." Jadi si petani ini atau si tukang kebun ini memberikan wortel raksasa karena dia mengasihi sang pangeran dan tidak ada motivasi mengharapkan balasan. Si pangeran itu melihat ketulusan hati daripada si tukang kebun itu, dia memberikan sebidang tanah. Lalu perkara itu didengar oleh seorang bangsawan, ya, dan lalu dia berpikir, jika tanggapan pangeran ketika si tukang kebun itu memberikan wortel raksasa kepadanya lalu memberikan sebidang tanah, lalu dikatakan, apa yang akan diberikan kepada saya jika saya memberi seekor kuda yang hebat? Maka si bangsawan itu segera mempersiapkan seekor kuda yang hebat, lalu dia datang kepada pangeran menyerahkan kuda itu. Tetapi pangeran itu melihat isi hati bangsawan itu dan berkata, "Kamu berharap aku membalasmu seperti aku melakukan kepada tukang kebun? Tidak akan. Kamu sangat berbeda. Tukang kebun memberi saya wortel, tetapi kamu sedang memberi dirimu seekor kuda." Nah, jadi ini satu contoh yang diberikan oleh Timothy Keller bagaimana bentuk dan motivasi itu tidak dapat dipisahkan. Nah, Bapak Ibu, memang akan terus menerus ya, kita akan belajar perbuatan baik yang kita lakukan pun harus kembali diuji dan diuji. Sehingga perbuatan baik itu bentuk dan motivasi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, siapa yang kita layani dalam hati kita? Dalam hati kita lah yang penting, ya, bukan cara kita melayani dengan tangan kita. Jadi hati, motivasi sangat penting. Cara bisa benar, ya, seperti memberikan, ya, pangeran itu kan memberikan, itu cara dia, bentuknya memberikan seekor kuda, tapi yang dia layani bukan sang pangeran, tapi dirinya sendiri, karena dia mengharapkan balasan. Demikian juga yang menyeberangkan seorang nenek tua, sebenarnya dia mengharapkan pujian, jadi motivasi. Nah, ini penting sekali bagi kita sebagai orang Kristen dalam pertumbuhan kerohanian kita, agar kita boleh terus semakin dipertajam dan kita semakin memiliki karakter yang sejati, bukan karakter yang palsu, ya, tapi karakter yang sejati. Perbuatan baik kita itu sungguh sejati, tindakan-tindakan kita, ya, apapun yang kita lakukan, harapannya adalah kita lakukan di dalam kesejatian, bukan di dalam kepalsuan. Kesejatian dalam arti kita melakukan itu disertai dengan pengetahuan dan motivasi yang benar. Tanpa iman dalam Kristus, semua perbuatan baik tidak dilakukan bagi Allah. Tanpa iman. Tetapi bagi diri sendiri. Karena itu perbuatan baik tidaklah benar-benar baik. Nah, itu sebabnya judul di atas, mengapa kebaikan tidak selalu baik.
Jika kebaikan itu di luar iman kepada Kristus, di sini Timothy Keller mengatakan itu adalah kebaikan bagi diri sendiri. Sama seperti pangeran tadi yang berkata kepada si bangsawan, kamu tidak sedang memberikan saya seekor kuda, tapi kamu sedang memberikan seekor kuda kepada dirimu sendiri. Karena motivasi tadi ya, mengharapkan balasan dari apa yang diberikan. Semua perbuatan baik yang dilakukan di luar kepercayaan pada Injil akan membuat jiwa kita menjadi muram. Karena semua perbuatan baik itu di baliknya akan selalu mengharapkan balasan, akan selalu mengharapkan pujian, akan selalu mengharapkan ya mungkin nama kita disebut begitu ya. Saya bersyukur di GRII ya, di GRII sejak saya bergabung dengan GRII tidak pernah ada satu kali minggu di mana perpuluhan itu dituliskan dan diumumkan. Misalnya Bapak X memberikan perpuluhan sekian juta misalnya. Karena apa? Perpuluhan itu kan milik Tuhan dan itu tidak perlu diumumkan begitu. Tetapi di sisi lain di gereja tertentu ya, di gereja tertentu perpuluhan itu harus dituliskan di warta gereja, dan kalau terlewatkan satu orang yang sudah memberikan perpuluhan itu bisa menjadi sumber masalah. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak mengerti prinsip, kita bisa melakukan kesalahan bersama-sama. Ya, kita bisa melakukan kesalahan bersama-sama. Kadang-kadang perpuluhan itu juga seperti di absen begitu ya. Bapak si A sudah kasih perpuluhan, Bapak si B sudah kasih, Bapak si C belum. Dan itu seperti dalam tanda kutip bisa diumumkan bahwa Bapak si A, si B, si C sudah mengumpulkan, Bapak si D belum misalnya begitu. Nah, sekali lagi memang butuh hikmat bijaksana, pengetahuan ya, disertai dengan pengetahuan bagaimana kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, motivasi untuk kemuliaan Allah, saya pikir itu akan membuat kita mengambil keputusan ya dalam pelayanan ya, khususnya dengan uang yang sangat sensitif, itu akan membuat kita berbijaksana. Dan uang itu pun akan dikelola dengan sangat baik, tidak akan dipakai dengan sembarangan begitu ya, tidak akan dipakai dengan sembarangan, sehingga seperti apa yang dikerjakan oleh Pendeta Stephen Tong akan selalu saja ada cadangan. Nah, saya sangat belajar banyak dari Pendeta Stephen Tong tentang bagaimana pekerjaan Tuhan bisa terus dikerjakan karena ada cadangan uang. Kita tidak bergantung kepada uang karena kita setia memberitakan firman Tuhan, lalu Tuhan memberikan berkat dan berkat itu disimpan dengan orang-orang yang bertanggung jawab dan tidak ada yang disalahgunakan sama sekali, dan tidak perlu harus diumumkan kepada semua orang, karena biasanya kalau kita umumkan begitu banyak jumlah uang, maka itu akan mempengaruhi kita berhenti memberikan uang. Padahal pekerjaan Tuhan banyak sekali yang harus dikerjakan. Nah, ini salah satu saya lihat hikmat yang dimiliki oleh Pak Tong ya, tidak mengumumkan jumlah uang apapun. Kecuali janji iman, misalnya yang saya sangat heran ya, pembangunan gereja di pusat ya, janji iman 1, 2, 3. Begitu cukup keuangan itu dan pembangunan gereja sudah selesai, dikatakan janji iman untuk pembangunan gereja sudah berhenti. Jadi tidak ada manipulasi kepada umat Tuhan. Ketika biaya pembangunan gereja masih kurang, itu tetap diumumkan kita masih kurang sekian gitu ya. Tapi ketika cukup, itu dikatakan cukup, sehingga bagi orang yang sudah memberi bersyukur, bagi orang yang belum memberi tidak ada kesempatan. Perbedaan utama orang Kristen dan orang beragama bukan terletak pada sikap kita terhadap dosa, tetapi terhadap perbuatan baik kita. Ya, jadi perbedaan utama. Keduanya akan bertobat dari dosa. Orang Kristen bertobat dari perbuatan baik karena motivasi yang salah, sedangkan orang beragama justru mengandalkan perbuatan baiknya. Jadi dua-dua harus bertobat, ya. Orang percaya, orang Kristen bertobat dari perbuatan baik karena motivasi yang salah, sedangkan orang yang beragama mereka harus bertobat karena mengandalkan perbuatan baik mereka. Nah, George Whitefield mengatakan tanggung jawab kita sebagaimana dosa kita yang banyak adalah
kita tidak boleh hanya bertobat dari dosa kita, tetapi kita harus bertobat dari kebenaran kita, dari semua perbuatan dan tanggung jawab kita. Harus ada keyakinan yang kuat sebelum kita lepas dari sikap membenarkan diri. Ini adalah berhala terakhir yang perlu dikeluarkan dari hati kita. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kita kembali kepada judul mengapa kebaikan tidak selalu baik. Di sini George Whitefield juga mengatakan kita sebagaimana dosa kita yang banyak adalah kita tidak boleh hanya bertobat dari dosa-dosa kita itu, tetapi kita juga harus bertobat dari kebenaran kita. Yang kita anggap kebenaran diri kita dari semua perbuatan dan tanggung jawab kita. Harus ada yang sebelum kita lepas dari sikap membenarkan diri. Membenarkan adalah berhala terakhir yang perlu dikeluarkan dari hati kita, pembenaran diri. Ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang menjadi orang tua ini sering sekali menjadi sulit bagi kita ketika menghadapi anak-anak kita di rumah. Pembenaran diri. Kita menganggap kalau kita sudah menjadi orang tua, maka orang tua wajib didengar anak, dan seolah-olah orang tua adalah orang benar. Tetapi sekali lagi ketika kita menjadi orang tua dan menghadapi anak-anak kita yang ada kesalahannya, di sana kita butuh bijaksana daripada Tuhan. Kita sebagai nasihati anak kita, membimbing mereka. Di tengah-tengah kita ada dalam kelemahan dan dalam keberdosaan, maka itu menjadi tuntutan kita juga pada diri kita supaya kita meminta kepada Tuhan supaya hidup kita menjadi diberikan kekuatan menjalani hidup yang benar, sehingga ketika kita bicara kepada anak-anak, kita tidak hanya menaruh beban itu di pundak mereka, dan kita tidak menaruh beban itu di pundak kita. Kita menuntut anak kita jujur, tapi kita tidak jujur. Kita menuntut anak kita bersikap baik, kita tidak menuntut hal yang sama kepada diri kita. Nah, ini adalah hal yang perlu kita waspadai sebagai orang tua, Bapak Ibu. Kepada anak-anak kita kita ingin mereka yang terbaik Kita tidak ingin mereka hidup seperti kita, tetapi seharusnya kita harus menuntut diri kita dulu, dan kemudian kita ingin mereka seperti kita menuntut hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi bukan sebaliknya, kita menutupi kesalahan kita dan kita tuntut anak-anak kita harus hidup benar, supaya mereka tidak tersesat dalam tanda kutip tidak jatuh dalam dosa, tidak tersesat di dalam kegelapan dunia ini. Yang berikutnya topiknya adalah tidak ada rasa takut. Ayat 18 yang menjadi rangkuman dari ayat 10 sampai ayat yang ke-18 ini. Di sini kita lihat ayat 18 ini tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada pada orang itu. Ini adalah rangkuman ayat 10 sampai 18. Di ayat 11 menunjukkan tidak ada yang mencari Allah. Di ayat yang 12 keinginan bebas dari Allah dan keinginan bebas dari perbuatan baik, ayat 12 Semua orang menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 13 sampai 14 adalah perkataan, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ayat 15-17 adalah tindakan yang egois. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Ayat 18, karena rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, jadi ini adalah rangkuman. Semua hal yang terjadi dari ayat 11 sampai ayat yang ke-17 itu adalah karena rasa takut kepada Allah tidak ada pada manusia berdosa. Maka mereka tidak mencari Allah, mereka ingin bebas dari Allah dan tidak ada yang berbuat baik. Perkataan mereka juga menjadi perkataan yang pahit, perkataan yang tidak membangun Lalu tindakan mereka juga ada tindakan yang egois, yang hanya memikirkan diri, tidak peduli orang lain. Nah, maka Bapak Ibu sekarang kita mengerti, sekarang kita bisa menarik ini pada diri kita juga, dan juga pada diri anak-anak kita.
kita boleh bertanya, apakah pada diri kita ada rasa takut kepada Allah? Sekarang kita akan melihat apa itu rasa takut akan Allah. Ya, rasa takut akan Allah merupakan konsep sentral dalam Alkitab. Dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Rasa takut akan Allah merupakan titik awal bagi segala sesuatu yang lain. Ini adalah adalah batu sandungan yang menghalangi segala sesuatu yang lain. Dan apa itu rasa takut kepada Allah? Mazmur 130 ayat 3-4 dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Nah, jadi pemazmur mengatakan, menggunakan kata takut akan Allah karena Allah mengampuni dosa. Di dalam ayat 3-4 ini ya, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Jadi konsep takut akan Allah itu adalah karena pada Allah ada pengampunan dosa. Maka rasa takut akan Allah tidak berarti rasa takut karena adanya hukuman. Justru takut akan Allah karena pada Allah ada pengampunan dosa. Jadi rasa takut itu bukan takut karena adanya hukuman, tapi menjadi takut yang disertai dengan hormat, respek, rasa kagum, keagungan. Berbeda dengan mungkin murid ya, murid yang takut kepada gurunya. Murid takut kepada guru itu bisa jadi karena takut ketahuan, dan ketahuan ujung-ujungnya adalah takut dihukum. Tetapi rasa takut kepada Allah dari Mazmur 130 ayat 3-4 ini dikatakan, orang takut kepada Tuhan karena karena pada Tuhan ada pengampunan. Sehingga rasa takut kepada Tuhan itu menjadi positif. Rasa takut kepada Tuhan itu menunjukkan rasa respek kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi karena kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, maka kita menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan berarti ayat 18 ini dikatakan, rasa takut kepada Tuhan tidak ada pada orang itu. Nah, sekarang kita akan melihat Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Pemazmur ingin mengatakan, rahasia saya adalah saya menjalani hidup dengan memandang keagungan Allah. Saya selalu memikirkan kemuliaan, kasih, dan kuasa Allah, dan saya mengizinkan Dia untuk selalu mengendalikan saya. Saya hidup di hadapan Allah. Nah, ini adalah sebaliknya dari kata dari ayat yang ke-18. Jadi rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, berarti orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah, mereka tidak akan memikirkan kemuliaan Allah, mereka tidak akan memikirkan kasih dan kuasa Allah. Mereka tidak akan mengizinkan Allah untuk selalu mengendalikan hidupnya. Bapak Ibu bisa ikuti ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan berarti akan selalu memikirkan kemuliaan Allah, memikirkan kasih Allah, memikirkan kuasa Allah, mengizinkan Allah untuk selalu mengendalikan hidupnya. Sedangkan orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka akan mengendalikan hidupnya sendiri. Ya kan, seperti yang digambarkan di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa mematikan. Nah, jadi rasa takut akan Allah adalah penangkal segala sesuatu yang telah ditekankan Paulus tentang dosa. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti ya. Jadi rasa takut kepada Allah lah yang menjadi penangkal terhadap ayat 10 sampai ayat ke-17. Kalau kita takut akan Allah berarti kita akan mencari Allah. Kalau kita takut kepada Allah, maka perkataan kita pun akan menjadi perkataan yang menghidupkan, bukan perkataan yang penuh dengan bisa. Kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah, maka kita tidak lagi menjadi pribadi yang egois, tetapi menjadi pribadi yang peduli kepada sesama. Sekali lagi saya mau katakan, mau ingatkan kita lagi, Pendeta Stephen Tong berkata, sukses menurut iman Kristen. Dua hal. Yang pertama adalah
hidupnya mempermuliakan Allah. Yang kedua, hidupnya bermanfaat bagi sesama. Mempermuliakan Allah berarti di dalam segala waktu kita memikirkan Allah, kita mengingat Allah, dan ya kita melakukan kebenaran karena kita ingin melakukan segala hal yang menyenangkan hati Allah, yang mempermuliakan Allah. Demikian juga bermanfaat bagi sesama berarti kita akan selalu memikirkan orang lain. Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Nah, dua pengaruh dosa menurut Rasul Paulus. Yang pertama ayat 11, ya, ayat 11. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini pengaruh dosa. Jadi oleh dosa manusia tidak ada yang mencari Allah. Itu sebabnya agama berdiri itu adalah respon manusia terhadap wahyu umum. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tersesat di dalam dosa, dan tidak bisa kembali kepada Allah. Jika Allah tidak mencari dan menemukan manusia, maka tidak ada kemungkinan bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Maka salah satu keunikan agama Kristen adalah Allah datang mencari manusia. Yesus datang ke dalam dunia. Yesus berkata, aku datang untuk mencari yang terhilang. Manusia itu sudah terhilang, tersesat dalam dosa. Maka Allah, oknum kedua, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mencari yang terhilang. Dan ini salah satu peristiwa inkarnasi menjadi salah satu keunikan agama Kristen. Allah mencari manusia. Karena di dalam dosa tidak ada kemungkinan manusia mencari Allah. Kalaupun ada agama didirikan oleh manusia, di dalam agama yang didirikan oleh manusia, manusia menciptakan Allahnya. Menciptakan Allah, di mana Allah yang ciptakan itu harus mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia, atau Allah yang ciptakan manusia itu adalah Allah yang harus mengikuti apa yang menjadi kehendak manusia. Menjadi seperti, ya. Jadi Allah yang menjadi seperti dikehendaki oleh manusia. Berbeda dengan Allah yang sejati. Allah yang sejati ingin agar kita dibentuk menjadi pribadi yang sesuai dengan dikehendaki oleh Tuhan. Jadi terbalik, Allah yang sejati membentuk manusia yang percaya kepadanya, agar pribadi manusia itu semakin serupa dengan Allah atau menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan agama-agama mereka membentuk Allahnya menjadi seperti yang mereka inginkan. Nah, dosa membuat kita melupakan Allah, ya. Ayat 11 ini dikatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kenapa? Dosa membuat kita melupakan Allah, membuat Allah tidak nyata bagi kita. Nah, ini berlawanan dengan takut akan Allah, di mana kita akan selalu memikirkan Allah. Nah, ini pengaruh dosa oleh Paulus. Kita yang sudah diselamatkan pun, kita bisa tetap memiliki tendensi, kalau kita tidak terus ya mencari wajah Tuhan, kita pun masih tetap ada tendensius untuk melupakan Allah. Berjalan menyusun agenda kita sesuai dengan rencana dan kehendak kita tanpa memikirkan Tuhan, tanpa memikirkan rencana kehendak Tuhan. Nah, yang berikutnya dikatakan ada dua cara menjalani hidup, ya, bagi yang pertama ini tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ada dua cara menjalani hidup. Yang pertama, melupakan keberadaan Allah, dan yang kedua, peka terhadap keberadaan Allah. Ya, melupakan keberadaan Allah dan peka terhadap keberadaan Allah. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan, mari kita memikirkan akan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita juga, ya. Jangan sampai kita melupakan keberadaan Allah. Mari kita meminta kepada Tuhan agar kita memiliki kepekaan terhadap keberadaan Allah, sehingga apapun yang kita lakukan dengan benar. Kita lakukan dengan, ya, bentuk dan motivasinya benar, ya. Yang kedua, ayat yang ke-13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ya, kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga.
Seolah-olah kemuliaan dan kasih Allah tidak nyata bagi kita, sehingga kita bisa sombong atau melukai dengan mulut kita, atau kita bisa berkelahi dengan orang lain, atau degil dalam hati. Jadi kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga ini digambarkan orang yang memikirkan tidak ada Allah begitu ya, sehingga mereka bebas dalam berkata-kata, ya mau berbohong-berbohong, yang mau mengumbar kebohongan gitu ya, karena bagi mereka Allah itu tidak nyata begitu, kasih Allah itu tidak nyata, sehingga mereka mau menyatakan kemuliaan dirinya. Lalu kalau mereka melihat dalam berelasi dengan sesama ya, ketika mereka melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hati mereka, mereka dengan mudahnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang melukai, perkataan-perkataan yang memahitkan, perkataan-perkataan yang mematikan karakter, bukan membangun karakter. Nah, terkadang Bapak Ibu, kita harus belajar bertanya kepada diri kita. Ketika kita marah, kita bertanya, apakah saya berhak marah? Ketika kita berhak marah, dan memang kita berhak marah, lalu seperti apa kita harus marah? Sekalipun kepada orang yang benar-benar salah, dan katakanlah kita berhak marah, apakah perkataan kita juga kita anggap berhak melukai hati mereka? Nah, terkadang Bapak Ibu menjadi tantangan dan pergumulan bagi kita ya, terhadap orang-orang yang mungkin berjanji kepada kita tapi tidak menepati janji. Ini kita bisa marah kan ya. Kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak terkendali. Tapi justru saat itulah Bapak Ibu kita harus memikirkan kembali. Apakah orang yang tidak menepati janji ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang melupakan Tuhan. Karena perkataan kita tidak terkendali. Mari kita Bapak Ibu tidak dibentuk oleh orang-orang yang tidak setia pada janjinya, orang-orang yang mungkin ya ada masalah di sekitar mereka sehingga mereka seperti duri yang menusuk kita misalnya sehingga kita terluka. Karena kita terluka maka kita menjadi saling menyerang. Saya pikir kita perlu merenungkannya dan kita perlu memikirkannya. Paulus menunjukkan bahwa manusia yang sedang dia jelaskan adalah orang Yahudi dan non-Yahudi ya, berarti semua orang. Ayat yang ke-19, mari kita lihat, segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini diterapkan pada semua orang, Yahudi dan non-Yahudi, yang mengetahui dan berusaha menaati hukum Taurat, tetapi juga yang tahu dan tidak peduli dengan hukum Taurat. Mengetahui hukum Taurat seharusnya bukan untuk kesombongan, karena saya taat hukum Taurat dan benar di hadapan Allah. Sekali lagi kita sudah belajar ya, ketika orang Yahudi, apakah ada kelebihan orang Yahudi? Ada kelebihan mereka karena kepada mereka diberikan hukum Taurat, tapi itu bukan menjadi sumber kesombongan mereka. Dan memiliki hukum Taurat pun tidak membenarkan mereka. Karena dikatakan di sini, justru melalui hukum Taurat kita tahu apa itu dosa. Tetapi seharusnya adalah ayat yang ke-19 dikatakan, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Ya, jadi hukum Taurat tidak diberikan kepada kita agar ketika kita menaatinya kita dapat dibenarkan, ya. Ayat 20 dikatakan karena kita semua berdosa, ya kan? Saya akan baca sekali lagi ayat 19-20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, jadi justru dikatakan supaya tersumbat mulut, ya, supaya tersumbat mulut setiap orang dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Nah, jadi sekali lagi kondisi rohani yang tersumbat, ya, di sini kita lihat hukum Taurat bukan daftar yang harus kita taati. Hukum Taurat adalah ukuran yang gagal kita tepati. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa, dan kapanpun seseorang membaca hukum Taurat, meski dia setia, baik, peka, murah hati atau mengasihi,
tanggapan dia seharusnya ini, saya orang berdosa. Saya tidak bisa berdalih, tidak ada pembedaan Yahudi dan non-Yahudi. Saya berada dalam masalah besar. Maka mulut yang tersumbat adalah sebuah kondisi rohani. Kondisi di mana seseorang tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Inilah yang dimasukkan Paulus di ayat 19. Supaya semua orang tersumbat mulutnya. Karena apa? Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Baik yang menerima hukum Taurat maupun yang tidak menerima hukum Taurat. Semua harus berkata, saya orang berdosa, saya tidak bisa berdalih, dan saya ada dalam masalah besar. Nah, di dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Ya kan? Kita hanya perlu datang dengan tangan kosong dan menerima kebenaran Allah. Hal yang menghalangi manusia mendapatkan kebenaran bukan hanya dosa tetapi perbuatan baik. Jadi jangan sampai perbuatan baik kita menghalangi kita datang kepada Tuhan, ya, perbuatan baik kita. Jika kita datang kepada Allah dengan memberitahu Allah bahwa kita itu baik dan menawarkan perbuatan tangan kita sebagai kebenaran kita, maka kita tidak bisa menerima kebenaran yang Allah berikan melalui kasih karunia. Kita harus datang dengan tangan kosong, ya. Kita perlu meninggalkan kebaikan kita dan tidak hanya bertobat dari pertobatan kita tetapi dari agama kita. Kita perlu datang dengan tangan kosong, mulut tersumbat dan menerima anugerah Tuhan. Tidak ada cara lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyadari kondisi kita, ya, kondisi rohani yang tersumbat, sehingga kita tidak membangun satu jasa yang bisa kita tegakkan di hadapan Tuhan, lalu datang kepada Tuhan, menunjukkan jasa kita itu dan meminta Tuhan menerima kita berdasarkan jasa kita. Apakah perbuatan baik kita, kerja keras kita, atau apa saja, termasuk agama kita. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan dengan satu kesadaran, saya adalah manusia berdosa, saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri, hanya dengan menerima kasih karunia Allah saya dapat diselamatkan, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Nah, mari kita memikirkan atau merenungkan pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa orang berdosa butuh Injil? Bagaimana kita menjelaskan ini kepada seseorang yang menolak keberadaan Allah? Ya, mengapa orang berdosa butuh Injil? Yang kedua, mengapa orang baik butuh Injil? Bagaimana kita menjelaskan ini kepada seseorang yang menganggap mereka cukup baik bagi Allah? Saya udah pernah menyaksikan kepada Bapak Ibu, ya, tentang seorang opa yang Buddha yang sangat baik sekali, ya, sangat baik, sangat bermanfaat bagi sesama. Kalau bicara tentang bermanfaat bagi sesama. Waktu itu cucunya, ya, guru sekolah minggu pusat mengajak saya untuk menginjili opa di rumah sakit, dan cucunya juga sudah berusaha menginjili, dan opa tidak ada yang berhasil, ya, menginjili beliau karena justru beliau menghina kekristenan. Melihat orang Kristen justru korupsi, melihat orang Kristen justru bercerai, melihat orang Kristen justru, ya, menipu, pedagang juga, ya, pedagang yang tidak jujur begitu, ya. Kebetulan opa itu adalah seorang pedagang dan beliau juga menjalankan dagangannya dengan sangat jujur. Kalau kualitas barangnya baik, yang dikatakan baik. Kalau kualitas barangnya tidak baik, dikatakan tidak baik. Keuntungan pun dia tidak ambil banyak. Sehingga memang dagangannya itu sangat, ya, sangat direkomendasi orang lain karena semua orang ya melihat kejujuran daripada beliau, dan beliau mengagungkan kebaikan itu. Sehingga kebaikan itu menghalangi beliau datang kepada Tuhan. Menganggap kalau menjadi orang Kristen adalah menjadi korupsi, lebih baik saya tetap menjadi Buddha dan saya bisa tetap berbuat baik. Tetapi pada waktu itu saya mengatakan bahwa perbuatan baik itu tidak ada yang, ya, perbuatan baik itu tidak bisa kita andalkan untuk menyelamatkan kita. Dan di dalam anugerah Tuhan pada waktu itu, ya opa itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya, karena ya, saya menjadikan diri saya sebagai cucu. Kalau saya cucu berarti saya ingin memberi yang terbaik kepada beliau, dan sesuatu yang terbaik yang bisa saya
berikan kepada beliau adalah Tuhan yang cerita tentang Injil cerita tentang Injil keselamatan yang dimiliki oleh orang Kristen. Yang ketiga, mengapa kita butuh Injil? Bagaimana kita mengingatkan hati kita tentang hal ini ketika tergoda untuk merasa bangga akan kebaikan atau putus asa karena dosa. Nah, ini menjadi perenungan kita Bapak Ibu untuk 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan menguatkan kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman dan terus diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih sore ini dalam anugerah-Mu kami sudah menyelesaikan pembelajaran Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk memiliki hati yang takut kepada Tuhan, agar kami mengingat Tuhan, mengingat kasih Tuhan, dan juga ketika kami melakukan kebaikan pun kami boleh tetap mengkoreksi, mengevaluasi sikap hati dan motivasi kami yang paling dalam. Tuhan, tolonglah kami menjalani kehidupan kami untuk boleh terus semakin memiliki kualitas kesejatian. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu pembelajaran yang sudah kami lewati. Kami akan mengakhiri pertemuan kami pada sore hari ini, melanjutkan aktivitas kami. Mohon Tuhan beserta dan memberkati agar apapun yang kami lakukan berhasil dan mempermuliakan Tuhan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.